Terus tiba-tiba Teh Kika yang kondisi pingsan, gitu. Dia langsung ketawa kan, dia langsung ketawa. Dan itu bener-bener bukan cuman bahasa, Bang. Bukan cuman bahasa. Itu bener-bener sampai ke logat-logat Sundanya tuh kental banget. Yang ya kita nggak bisa pakai nalar karena kenapa? Teh Kika bukan nggak bisa bahasa itu. Aku nggak tahu lah ya apa yang terjadi sama si Joko ini. Tiba-tiba dia ngomong, mungkin karena dia panik ya. Fisik, siapa orang ramai di pohon itu? Dia ngomong begitu. Dia yang tadinya langsung kayak gini, senyum, tetap senyum ya, senyum, kayak gini. Sambil saya bacain surat. Saya takut, wajar lah. Saya juga manusia biasa, saya takut. Cuman saya berusaha untuk memberanikan diri saya untuk ada apa lagi nih. Ini sejarah apa lagi yang saya belum tahu nih. Ternyata Joko dapat informasi dan kebetulan itu adalah resepsionis yang memang bekerja lama di hotel itu dan pas banget informatifnya. Ceritalah bahwa hotel itu termasuk hotel bekas peninggalan Belanda. Itu adalah tempat para pelacur-pelacur Belanda yang habis digituin, dibunuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, apa kabarnya? Jadi seperti biasa di malam hari ini di samping saya sudah ada narasumber yang akan menceritakan pengalamannya. Oke, dengan siapa ini? Hafiz. Ya. Hafiz. Nah, Hafiz, kesibukannya apa nih? Kalau sekarang sih sibuk jualan sih. Kita ada usaha juga kan, baru selesai kuliah juga, pendidikan udah selesai. Dan sekarang lagi sibuk usaha sih, lebih ke usaha kuliner. Dan juga ada sampingan-sampingan kayak MC, nyanyi gitu-gitu lah. Oh, MC sekali nyanyi ya? Ya. Kabarnya juga ini baru sempat keluar kota ya kemarin? Iya benar. Dan ini baru di Bengkulu lagi? Bisa dibilang di Bengkulu baru 3 tahunan sih, baru 3 tahunan. Karena emang lamanya banget di Bandung sih. Nah, ini Hafiz mau cerita pengalaman yang mana nih, Hafiz? Jadi ini sebenarnya pengalaman yang sudah bisa dibilang 6 tahun yang lalu sebenarnya. Cuman kenapa nggak bisa saya lupain di ingatan karena memang ini salah satu pengalaman yang paling menguras energi sih. Kenapa begitu ya? Saya kasih tau basic sedikit ya. Jadi sebenarnya saya nggak bilang saya bisa atau punya kemampuan hebat dalam mengobatin orang yang bisa dibilang kayak kesurupan atau apalah sebutan anak zaman sekarang ya. Tapi lebih kayak saya belajar. Jadi sempat ada momen satu sebelum saya akhirnya kepo banget nih untuk tahu, wah ini ternyata ilmu seperti ini bisa dipelajari nih. Jadi saya dapat satu momen sebenarnya. Nanti saya bakal ceritain juga. Paling singkat sih untuk momennya. Katakanlah, maksudnya belajar ini belajar untuk ngobatin orang atau gimana? Sebutannya ngobatin boleh lah, ya, terserah lah ya sebutannya ngobatin boleh. Tapi lebih kayak bisa bermediasi lah sama mungkin orang yang di luar, ya ngerti lah ya, di luar dunia kita seperti biasa. Oh, jadi gimana ceritanya? Salah satu pengalaman saya ngobatin dari berbagai pengalaman yang saya laluin. Sebenarnya ini salah satu momen yang sangat jarang banget saya spill ke semua orang. Karena bisa dibilang, karena saya tahu lah ya, mungkin Abang Robi tahu juga lah ya. Kalau hal-hal yang seperti ini kan untuk netizen zaman sekarang tuh kurang bisa masuk secara realistis ke otaknya. Tapi saya berusaha untuk realistis ngomongnya. Saya berusaha untuk apa yang saya omongin itu apa adanya yang saya alamin gitu. Ada satu momen waktu itu saya nggak bisa ingat untuk tahunnya, tapi saya ingat berapa umur saya waktu itu. Iya, oke. Saya waktu itu umurnya kurang lebih hampir 10 tahun, 11 tahun. Berarti di tahun berapa kita tahu lah ya. Ayah saya mati suri. Ayah? Iya. Ayah kandung? Ayah kandung. Ayah saya mati suri dan ini sedikit basicnya biar nyangkut lah nanti untuk pembahasan kita. Ayah saya 12 gini ya.
Jadi sempat ada satu kisah, saya baru pulang dari, itu bisa dibilang kelas 1 SMP lah ya, kelas 1 SMP. Saya balik tuh kurang lebih jam-jam 2, jam 3 sorean, karena waktu itu masih SMP IT, sebutan itu Islam Terpadu, jadi masih full day lah jatuhnya. Saya pulang jam 2, jam 3, dan gimana lah coba perasaan abang untuk anak usia 10 tahun, 11 tahun, pulang, ketika pulang ke rumah, orang rame bendera kuning udah nancep tuh. Udah nancep. Meninggal dunia? Ya waktu itu kan sebutan pasti ya apalah sebutan untuk bendera kuning sudah nancep di rumah kan. Ya nangis dong untuk usia yang bisa dibilang itu udah mulai punya perasaan yang inilah ya. Karena kan 10 tahun tuh masih mau masuk ke remaja lah jadinya kan. Singkat cerita saya masuk, saya udah nggak peduliin lagi orang-orang sekitar yang bahkan sudah pada baca Yasin. Itu sudah ngumpul semuanya. Ayah saya dalam keadaan ya sudah tergeletak. Saya langsung datengin ayah saya. Tepat ini saya peragain posisinya lah ya biar enak ya. Jadi kayak contoh ayah saya di sini, ini pintu nih, ini ayah saya. Waktu itu tepat di dekat kepala ayah saya ini, ayah saya kan udah kayak kondisi meninggal ya Mbak kasarnya. Ada orang, itu tuh kakak saya, waktu itu. Udah selesai, saya disuruh minggir, saya masih nangis-nangis ya, nangisnya anak-anak usia segitu. Ya normal ya. Normal lah ya, nangis bener-bener nggak tahu harus ngapain lagi. Terus kan ya, jadi udah, Hafiz sabar ya nak ya, Hafiz sabar, fokus aja deket ke kepala ayah, baca tahmid, tahlil dan sebagainya, bahasa yang ngerti lah ya. Saya cuman bisa nangis terus bisikin ke kuping ayah saya ya seperti biasa, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Begitu terus menerus. Singkat cerita, nah saya kasih tahu basic saya ini seseorang yang sangat punya mental block tentang dunia-dunia yang bisa dibilang kayak spiritual, roh-roh atau seperti apa ya, sangat mental block. Kenapa? Salah satu alasannya adalah nggak tahu mungkin ini termasuk ego atau idealis yang terlalu tinggi dari saya atau seperti apa, nggak tahu lah ya. Cuman memang saya nggak pernah masuk ketika ada teman-teman atau siapapun punya pengalaman menceritakan tentang spiritual atau horor dan sebagainya. Tepat di momen itu saya masih nangis. Kita balik ke momen tadi. Saya nangis sambil baca tahmid, tahlil dan sebagainya. Saya udah nggak mikirin siapa yang di sebelah kiri saya, di depan saya dan sebagainya. Ada satu orang, itu udah lama, udah hampir mau 2 jaman lebih kami nangis-nangisan baca Yasin dan sebagainya. Ada satu orang yang ternyata ini bisa dibilang, saya nggak tahu semua orang bisa ngeliat ini atau enggak, karena saya masih kecil waktu itu bang ya. Ternyata ada satu orang, dia bentuknya, saya masih ingat untuk sosoknya, dia perawakan seperti, tahu nggak, ibu-ibu yang pakai jilbab, tapi jilbab kayak jilbab pejabat gitu. Yang kayak, maaf ya, kayak kalau artis tuh kayak Eti Kusendang gitu. Jadi yang sininya tuh kayak rambutnya, tapi ya gitu lah. Saya nggak tahu nih, ibu ini siapa, karena saya sibuk dengan nangis saya, sibuk dengan bisikin lantunan ayat suci Al-Quran ke telinga ayah saya. Tapi saya masih ingat ketika itu saya ini nggak apa ya, saya sambil banyak nggak masalah ya. Jadi kayak saya nangis, ayah bangun, subhanallah walhamdulillah, gitu ya terus. Saya udah nggak kepikiran nih kalau si ibu-ibu ini udah duduk, tapi duduk kayak gini. Saya peragin nggak apa bang ya. Duduknya udah kayak gini nih. Duduk cewek kan kayak gini, cewek kayak gini, duduk cewek kayak gini. Saya nggak ngelihat mukanya ketika ngomong, tapi saya ingat apa yang dia lakuin ke ayah saya. Dalam sekejap dari omongan dia itu ayah saya bangun. Apa yang dibilang? Dia tepuk dada ayah saya gini. Tek, 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 kayak gitu. Karena nama ayah saya kan gitu ya. Tepuk 3 kali. Ini kan yang kamu mau, katanya. Ini yang kamu mau kan? Cuman ngomong kayak begitu doang bang. Sampai akhirnya saya nangis doang. Kami semua tuh, kakak saya di sudut dan sebagainya. Ayah saya tadi kayak gini nih, kayak gini tidur, duduk beneran kayak yang tidur. Langsung bangun ya? Duduk beneran. Duduk. Tapi bukannya, kan harusnya kan suasana itu kan kaget mungkin kayak terharu atau bagaimana lah ya. Ya karena memang ayah saya juga orangnya humoris.
Dia kayak nggak tahu kalau dia mati suri. Ketika dia duduk seperti ini sambil mata kayak gini, dia cuman kelelahan. Terus dia bilang sama salah satu kakak saya, namanya ya, tolong masakin ayam mie. Udah gitu doang. Dan yang pengen saya poinkan di pembicaraan momen ini adalah ibu yang di sebelah kiri saya tadi, yang saya sempat ngelihat perawakannya seperti apa, yang sempat ya bisa dibilang kan dia yang membangunkan kalau dari segi visual saya. Benar, ya. Iya. Dia yang membangunkan ayah saya dalam keadaan mati suri sudah tancap itu tadi. Dia udah nggak ada sama sekali. Bahkan ya kita sebagai manusia biasa lah pasti tahu lah orang kalau mau pulang pun pasti ada jejak kaki atau apalah sebutannya kan untuk tahu. Dia nggak ada sama sekali. Si ibu itu nggak ada sama sekali. Singkat cerita, kondisi sudah normal, semua sudah sadar. Alhamdulillah ayah kami sudah siuman lah bahasanya ya. Saya nanya dong, di usia saya masih 10 tahun kepo-kepo banget tuh, itu sedang kepo-keponya tuh. Saya nanya, nah saya anggap ini seperti ayah saya. Saya nanya begini, ya ayah saya cuma jawab kayak gini. Dia langsung tahu bang. Ketika saya bilang, ya rencana mau nanya ibu tadi, dia cuma nempel pundak saya gini. Fis, berarti kamu udah lihat ya? Ya udah. Tahun depan ketika kamu lulus SMP, kamu pergi ke pesantren. Kamu belajar ilmu spiritual di udah kayak gitu. Nah, di situ saya mikir, apa maksud ayah? Kan usia saya masih belum bisa mikir kemana-mana dong. Jadi kayak, hah? Maksudnya apa ini gitu? Sampai akhirnya kayak, oh ya udah ya, saya ikutin kan kemauan orang tua saya berangkat. Singkat cerita, saya memperdalam ilmu spiritual itu karena kejadian ini. Dan ayah saya masih belum mau ngomong tuh bang, bahwa ibu itu siapa. Belum mau ngomong, waktu itu belum mau ngomong. Jadi nggak dikasih tahu detail siapa ibu-ibu itu? Tidak dikasih tahu waktu itu. Sampai akhirnya, ya singkat cerita, saya mau memperdalam inilah tentang spiritual ini. Karena menurut saya, ayah saya sempat bilang satu, waktu dia nggak mau menceritakan sosoknya. Tapi dia bilang gini, dari semua generasi ayah katanya, sambil nepuk pundak anaknya, berarti cuma kamu yang bisa berpotensi untuk mengikuti jejak ayah. Saya nggak mengerti apa maksudnya, karena waktu itu kan kondisinya masih nggak mengerti sama sekali gitu. Singkat cerita, momen itu dapat, saya berangkatlah tamat dari SMP. Waktu itu beasiswa Qatar Internasional. Waktu itu saya dapat beasiswanya, saya berangkat ke daerah Bandung Selatan, di daerah Subang. Itu tamat SMP ya? Itu tamat SMP. Di situlah saya mulai merantau, bahkan sampai umur saya 20, saya baru di Bengkulu ini baru 3 tahunan lebih, berarti 2018. Berarti hampir 10 tahun lebih. Di sana? Di sana. Itu singkat cerita, saya dapat momen sehingga saya mau untuk memperdalam. Yang tadinya mental block, sehingga saya langsung kayak, oh yaudah deh, coba saya turunin dikit ego saya untuk langsung, udah belajar. Itu momennya. Baru nanti masuk ke, ini salah satu kisah saya, bisa dibilang memediasikan salah satu orang yang menurut saya sangat cocok untuk kita kasih tahu ke teman-teman semuanya biar jadi pengalaman. Karena banyak banget hal-hal yang baik juga. Karena gini, kenapa saya harus bilang, ini kejadian udah 5 tahun bang. Kejadian saya ngobatin si orang ini. Tapi kenapa saya harus bilang, spill ke semua orang yang mungkin menonton obrolan kita? Karena kebanyakan orang kalau menceritakan horor apa sih bang yang ada di pikiran manusia? Anak zaman sekarang kayak? Kalau kebanyakan sekarang sih bilangnya pasti fiktif. Iya fiktif belaka atau cuma sekedar ya udah lu ngomong, gue dengerin, udah gitu doang kan bahasa kasarnya kan. Tapi di sini saya tuh berusaha nanti ketika kita udah ngobrol tentang kisah ini, saya pengen kasih tahu bahwa setiap apapun yang saya omongin, saya punya landasannya. Oke. Jadi saya nggak cuma aplikatif terhadap apapun yang saya lakukan, tapi saya juga belajar teoritisnya gitu. Dari yang Anda pelajari bertahun-tahun di sekolah tersebut, ada nggak, Pis, suatu momen atau yang Apis maksudnya ngobatin orang ya seperti itu? Iya, bahasanya boleh lah gitu. Apa yang paling berkesan yang sampai sekarang yang Apis masih ingat kejadiannya? Oke. Sebenarnya gini ya, saya tuh pengen gambarin kayak gini.
Sebenarnya kalau ngomongnya berkesan, ini tuh bukan hal yang pengen dilakuin sama semua orang, nggak sih? Kayak nggak semua orang pengen ngelakuin sebenarnya kalau, tapi berkesan dalam artian ini salah satu cerita saya mengobatin satu orang, bahasanya ngobatin ya, tapi saya tuh selalu ngomongnya memediasikan satu orang. Dan menurut saya kalau misalnya nanti dari Bang Robi ngerasa serem atau bagaimanapun, saya sih jujur ya, poin saya yang pengen saya ceritain ini bukan di seremnya sebenarnya. Tapi saya sangat jarang menemui bentuk orang kerasukan yang ternyata salah satu tujuan roh ini merasuki tubuh itu. Tujuannya, ini saya mau bilang. Kebanyakan kan pasti kan roh jahat tuh. Atau mungkin bisa dibilang kayak roh-roh yang apa sih iseng-iseng tapi karena memang si yang dirasukin itu jahat, ngerti nggak? Kayak emang itu nggak baik gitu, tapi dirasukin gitu. Tapi ini beda, makanya kenapa saya pengen tahu itu sih sebenarnya. Nah, kita mungkin langsung ke kisahnya lah ya. Saya bakal berusaha untuk menjelasin secara santai, tapi memang nggak terlalu banyak basa-basi sebenarnya. Ini kejadian tepat di tahun 2016-2017. Waktu itu saya masih ingat itu masih zaman saya di Bandung, pastinya saya masih di Bandung. Tamat pesantren sudah pasti sudah, saya sudah berkarir dan sebagainya, kerja dan sebagainya. Waktu itu masih zamannya di Bandung itu Porwil. Jadi kayak kejuaraan lomba-lomba atlet, bulu tangkis, voli, futsal dan sebagainya, sepak bola. Dan saya masih ingat waktu itu ini kejadiannya di ini salah satu tempat di dekat Taman Makam Pahlawan Bandung. Dan nanti saya bakal ceritain bagaimana sejarah dari hotel tersebut karena ini sangat bersangkut paut dengan apa yang terjadi nanti gitu. Kisah ini dirasakan sama satu sosok cewek, nggak sosok lah ya, seseorang lah ya, seseorang. Cewek, tapi dia bukan asli Bandung Bang, dia bukan orang pribumi. Dia ini teman kami, tapi dia ini terbang dari, Abang tahu Langsa? Langsa itu ya pokoknya itu antara Medan dan Aceh, jadi Langsa. Nah coba, apa yang bisa kita gambarkan untuk perempuan-perempuan orang-orang Aceh Medan? Pasti kan kita mikirnya kayak gimana, kalau orang Aceh lah ya, pasti cantik dalam artian matanya biru, hidung mancung sebagainya kan. Pokoknya perawakannya bisa dibilang dia ini tepat di tengah-tengah. Jadi bahasanya bukan bahasa Aceh Bang, dia bahasa Medan. Logatnya pun Medan. Jadi kita tahu lah ya, dia benar-benar kayak putri Medan lah gitu bilang. Dan namanya Teh Kika. Dan kondisi waktu itu adalah dia salah satu atlet juga, salah satu orang yang akhirnya dikasih akomodasi sama pemerintah untuk datang ke Bandung berbarengan dengan atlet-atlet yang lain. Akhirnya kami nginep di hotel di ya saya bilang tadi di Bandung tadi. Singkat cerita, waktu itu di hari pertama waktu itu kita mau persiapan makan malam sih, makan malam bareng. Karena kan kita kan bukan orang sana, jadi kita ngasih para atlet ini untuk makan lah keluar sembari street vacation lah sebutannya, jalan-jalan ke Bandung gitu. Itu kondisinya jam-jam 9.10 lah, jam 9.10 malaman gitu, kurang lebih jam segitu. Keluarlah kami. Nah ini ada sedikit penggaris bawahan di sini. Jadi kondisinya hotel itu hotel yang kamarnya nggak terlalu banyak Bang. Tapi dia hotel lama. Oh hotel lama, tapi kamarnya hotel lama tapi nggak terlalu banyak gitu. Jadi pas banget kejadian itu adalah di hotel itu memang yang ngebooking semuanya teman-teman kami. Jadi memang nggak ada orang lain. Jadi memang semua itu teman-teman kami. Nah, singkat cerita jam 9.10 kami sudah mau keluar dari hotel dan itu semuanya otomatis kan kita mau tutup pintu dan sebagainya kan, kita sudah mau ini naik angkot lah sebutannya di sana itu karena nggak ada mobil kan. Teh Kika ini kebetulan paling akhir. Dia ini paling akhir. Saya nggak tahu waktu itu apa yang dia lakukan waktu itu. Karena kami sudah di depan dong, sudah di gate depan gitu untuk keluar. Tiba-tiba kami dengar suara. Bilang gitu. Dia bilang gitu. Otomatis kita sebagai manusia normal kaget dong, tapi kagetnya bingung, kaget apa. Akhirnya kan refleks, kami lihat ke belakang. Jadi bentuk hotel kayak gini Bang. Kan ini gate nih, gate depan, masuk, resepsionis tuh. Masuk lagi kan, di belakang ada taman yang ada satu pohon kecil di situ. Dan di sela-sela mau ke taman itu ada tangga yang kayak gini, naik ke atas, ada dudukannya kayak gitu.
Teh Kika pingsan ternyata. Teh Kika pingsan, tergeletak, dan kami nggak tahu apa yang terjadi. Cuman memang pingsannya nggak beda. Di situ kebetulan saya sudah pernah belajar tentang spiritual. Akhirnya saya berusaha untuk mewanti-wanti ini pingsan biasa atau pingsan dalam tanda kutip. Kayak gitu kan bahasa kasarnya. Akhirnya kami masukin lah, kami papah masukin ke dalam kamar. Waktu itu masih rame tuh, masih rame. Ya berusaha kayak ngasih minyak galon gitu-gitu lah ya, kayak biasa lah, ngasih orang-orang pingsan gitu diurut dan sebagainya. Terus tiba-tiba Teh Kika yang kondisi pingsan, gitu. Dia langsung ketawa kan, gitu. Tapi pingsan, ngerti nggak? Pingsan, pejam matanya pejam ya, tapi kayak ketawa gitu. Oke. Kaget dong orang-orang awam, bukan awam, orang-orang yang tidak mengerti itu apa gitu bahasa kasarnya kan. Kebetulan ada 3 orang di situ memang yang bisa dibilang kami nggak bilang ahli tapi punya pengalaman spiritual. Tahu lah, ngerti ya. Dan ternyata bukan cuma saya, ada 2 teman saya. Kita anggap namanya Joko dan siapa Jono lah ya, Joko dan Jono. Akhirnya kami bertiga saling ngeliat dong dalam kondisi oke. Kenapa kami nggak langsung bilang, oh ini kesurupan? Nggak mungkin, karena kan orang rame tuh. Nggak semua mental, nggak semua orang punya sifatnya itu yang kuat ya? Kuat semua, kayak pemberani semua. Siapa tahu ada orang yang dengar kesurupan dikit langsung kemana-mana kan. Akhirnya kami bilang sama salah satu cewek, kan ini kan kamar cewek, nggak mungkin dong kalau kami cowok semua. Jadi kami bilang sama salah satu teman kami bisikin, kebetulan dia juga orangnya nggak terlalu panikan, nggak terlalu parnoan. Dia begini, saya bilang, dia kemasukan. Saya bilang gitu, dia kemasukan. Boleh nggak kasih kami space, kasih kami waktu untuk coba bantuin Teh Kika ini. Itulah bahasa kasarnya. Akhirnya semua orang yang dalam kamar itu yang semuanya pada riuh, kalau bahasa Sundanya riuh lah ya, riuh sebagainya pada panik gitu. Ya udah semuanya dengar rapi keluar, akhirnya nyisain. Waktu itu kami nggak langsung bertiga bang, karena nggak enak dong satu cewek bertiga walaupun kami punya embel-embel ngomong kayak ahli-ahli gitu. Bener. Jadi kami butuh teman satu cewek. Karena saya tahu dia ini nggak penakut orangnya gitu. Saya waktu itu ditemenin satu cewek di luar 3 kami ini ya. Oke sudah, Teh Kika dalam kondisi tadi yang sudah berbaring kayak gini sambil gitu. Kan kita tahu lah suara yang kayak gitu tuh kan naik gitu kan. Udah mikir kemana-mana tuh. Saya tepat di kepalanya. Ini nggak apa lah ya bang, sambil kayak gini aman ya. Saya tepat di kepalanya, ini pala nih, kepala si Joko di sini, si Jono sini, ya. Akhirnya kami berusaha untuk bangunin dia dulu, bangunin dalam artian dia ini memang kerasukan, udah tahu kami, tapi dia kan masih nutup mata tuh, nggak enak dong kalau langsung dudukin secara paksa, duduk kayak mapah gitu. Jadi yaudah, kami kayak berusaha untuk buat matanya kebuka aja dulu gitu, untuk dia apa-apain gitu. Masih ada si cewek ini, temannya tadi. Sampai akhirnya dia kayak gini menjam sambil masih ketawa-tawa beberapa menit sekali. Tiba-tiba dia gini, buka. Dia langsung buka. Buka dalam keadaan, nah ini saya kasih tahu nih, ini salah satu edukasi ya, edukasi yang saya pelajarin. Kedipan mata orang normal itu sangat berbeda dengan kedipan mata orang kesurupan. Itu salah satu edukasi itu. Kenapa? Karena kedipan mata orang normal kayak kita lah bang, abang ngobrol sama saya nih, kita kayak tatap mata nih, tapi paling berapa detik doang abang ngejam lagi. Tapi kalau orang kedipan mata orang kesurupan, dia bisa sampai 5 menit bahkan 10 menit tidak berkedip. Itu salah satu edukasinya. Nah jadi singkat cerita kayak kan kita kondisi tadi kan dia masih ini lah ya, masih dalam keadaan pingsan mata tertutup, tapi sudah banyak tuh jeda-jeda apa tadi? Kayak ketawa-tawa, ya kita ngerti lah ya. Dari situ kami berusaha tuh untuk ngebuat gimana caranya matanya bukan mata siuman. Kalau orang kesurupan tuh kan, orang pingsan tuh kan kayak, ya kita harus buat matanya itu seenggaknya udah normal dulu gitu. Normalnya orang udah siuman lah ya. Ya udah, akhirnya kami kondisi kayak tadi, saya di belakang, saya masih di kepala tuh ya, kepala si Teh Kika. Masih ada si Joko sama Jono dan masih ada temannya si cewek tadi ya. Sampai akhirnya kita lakuin berbagai cara, tapi lebih banyak
treatnya lebih ke cewek karena kan nggak mungkin kita sebagai cowok Oke. kan. Akhirnya beberapa menit setelah itu mata Teh Kika buka bukan karena perlakuan kami. Kan dia gini kan, gini, dia gini, hihihi, masih gitu kan ya, masih pokoknya masih ada jeda-jeda kayak gitu. Dia langsung gini, yang tadi dia gini sambil ada ketawa, hihihi, mingkem lagi, dia gini, gitu. Jadi matanya kan orang kalau pingsan kan gini lah ya bang, aku kasih tahu normatifnya orang pingsan, kalau memang dia siuman, matanya kayak gini. Kayak bangun tidur. Iya, benar. Nggak ada yang kayak gini. Oh, langsung melotot seperti Jadi itu. di situ kami langsung gini dong, langsung kayak ngeh aja gitu, kayak lah ini bukan kebangun karena perlakuan kami atau temannya si cewek itu, tapi kayaknya memang oh ini harus kami cari tahu nih, ini apa yang sedang Ini terjadi. janggal ini Iya, berarti. ada yang janggal nih gitu. Sudah tuh, dia udah kebuka dan tadi saya sudah jelasin perbedaan mata normal, secara kedipannya orang normal sama orang kesurupan itu sangat beda. Dia pasti ada batasan-batasan kedipan gitu. Tapi kalau untuk orang kesurupan memang kedipannya sangat lama untuk dia ngedip lagi gitu. Bisa dibilang sampai 5 menitan lebih ke atas. Selesai dari situ langsung kami berusaha untuk kayak, nah ini si Teh Kika kita anggap lah ya, Teh Kika kayak gini, kita berusaha untuk papah. Untuk dia tuh duduk aja bang, kayak kondisi gini nih, duduk kayak gini. Duduk kakinya masih lurus, dia duduk gini. Kayak gini. Saya masih di mana tuh? Saya masih di sini. Karena kan saya di kepala tuh. Oke. Otomatis saya masih Nahan di, ya? iya, saya nahan. Dan saya nggak enakan dong. Saya minta tolong sama teman si cewek tadi untuk nahan belakang. Si Joko Jono masih di sini. Nah, saya nggak tahu. Pokoknya intinya di sini saya pengen jelasin bahwa saya sangat menguras energi untuk di pengalaman ini. Di luar banyak pengalaman yang lain. Menguras energi, berarti Sangat. apa yang Anda lakukan? Lebih kayak gini ya. Saya kasih tahu bahwa ada 3 teknik Oke. untuk memediasikan orang yang sedang kerasukan. Pertama adalah teknik conversation atau bisa bilang percakapan. Oke. Cara kita bagaimana untuk ngajak ngobrol ruh yang sedang masuk ke dalam tubuh itu. Yang kedua adalah pelafalan. Ada 3 surat yang saya biasa baca untuk menjadi tameng, membantu ruh itu untuk segera keluar. Benteng diri Iya. kita. Dan terakhir closing. Closing itulah yang saya lakukan untuk mencabut dari ubun-ubunnya. Biasa saya patokan dari ubun-ubun dulu untuk mengeluarkan langsung di closing. Tapi itu tekniknya saya kasih tahu. Singkat cerita, sudah kondisi di papah lah ya bang ya. Dia sudah duduk tuh ya. Kita sudah menggambarkan Teh Kika ini udah kayak gini. Otomatis ini sudah temennya. Ingat tadi kondisi mukanya Teh Kika kayak gimana? Ingat ya. Gini, senyum. Hal randomnya banyak banget yang terjadi sama ruh yang masuk ke tubuh Teh Kika ini. Salah satunya dari berbagai macam nanti saya kasih tahu. Otomatis dong saya mau ke depan dong. Saya kan di belakang. Akhirnya gantian tuh sama teman ceweknya. Saya mau ke ini dong, ke depan dong. Untuk bisa ngobrol, ya kan? Tep. Baru buat sini nih. Kan semua orang tuh kan ada ekor mata lah sebutannya, Iya, benar. ekor mata. Tahu yang kondisi dia senyum, dia udah nggak ada suara kikik tuh. Dia senyum. Mata yang kayak gini tadi, lihat dinding, gini langsung. Ngeliatin saya kayak gini. Otomatis saya mikir, ada ketertarikan di situ. Karena kenapa? Karena ruh itu, dia juga punya jiwa interest. Ruh itu punya jiwa yang bisa dibilang, dia ketika tertarik sama salah satu orang, tertarik itu tidak harus cinta. Oke. Tertarik itu, dia mau nih ngobrol sama orang itu. Sama kayak manusia. Manusia kan pasti ada interestnya terhadap someone. Entah itu kayak ketertarikan, tapi kan mungkin biasanya kalau manusia normal, jatuh cinta dan sebagainya. Tapi sebenarnya banyak hal yang saya pelajarin bahwa ruh itu atau orang yang sedang kesurupan itu sebenarnya dia juga punya jiwa ketertarikan terhadap energi yang jauh lebih besar pada dia. Aku nggak pernah tahu si ruh itu nganggap energi ini lebih besar atau enggak. Oke. Jadi kondisi waktu itu saya sudah mau dong ke depan, dia masih gini ya, atau masih dinding tuh. Saya jalan tuh, yang dia senyum kayak gini, mata dia ngeliat saya. Sampai saya maju ke depan dia. Tep. Wow. Sudah ada gambaran ya. Bener-bener matanya bener-bener kayak
Tahu nggak sih, nggak boleh lepas sedikit pun ke saya tadi. Ngikutin Sampai terus. dari sini. Sampai akhirnya saya ke depan dong. Oke. Saya nggak pernah bilang saya nggak penakut. Saya manusia normal. Saya punya penakut. Punya jiwa takut lah bahasa kasarnya. Saya takut waktu itu sempat. Wow, takut. Nah, kenapa saya takut? Jadi gini, saya sempat lupa tadi untuk ngejelasin perawakannya Teh Kika. Teh Kika ini bisa dibilang perawakannya, tahu orang Medan? Dia ini punya rambut panjang. Oh, Sampai ke sini. Hampir ke buntut rambutnya itu. Memang itu rambut asli dia ya. Segini. Dan dia memang punya bola mata yang lebih gede. Gede bola matanya itu. Dan memang waktu itu kondisinya dia sedang bedakan. Kebayang dong, bedakan. Karena kan kita kan mau pergi, mau makan-makan. Dia bedakan. pakai make up. Ya make up, tapi memang bukan make up sih sebutannya, kayak bedakan lah, bedakan gitu. Jadi agak tebal lah gitu ya. Agak ngeri dong saya waktu itu, sempet ada takut juga. Wah ini gila nih bentuk Teh Kika, serem banget, ditambah rumusnya serem juga gitu. Dah, singkat cerita akhirnya saya sudah berhadapan sama si Teh Kika ini. Berhadapan, dia masih senyum tuh, sambil fokus nggak pernah berhenti untuk ngeliatin saya. Akhirnya kan mata kami ketemu tuh. Dan ini edukasi selanjutnya. Salah satu bentuk cara kita untuk bisa memediasi ruh yang benar-benar masuk ke dalam tubuh manusia itu adalah dengan melihat matanya. Kenapa? Karena untuk mata orang normal sama mata orang kesurupan, mata orang kesurupan tuh dia punya urat. Urat yang beda sama urat mata orang normal. Pasti merah rata-rata. Kalau kita benar-benar liatin matanya. Dan kenapa harus mata? Karena mata itu adalah titik temu untuk kita ngobrol dengan ruh itu. Ketika ruh itu nyaman, dia bakal ngobrol sama kita. Makanya kebanyakan orang tuh bang, kayak kalau ngadepin orang kesurupan tuh pasti setiap mau ngobrol tuh, ngapain kamu? Nggak takut kamu saya? Nggak boleh kayak gitu. Karena kalau dari yang saya pelajarin di ilmu spiritual waktu itu, sebenarnya ruh itu tidak semuanya jahat. Kadang dia tuh pengen melampiaskan banyak hal, cuman dia nggak ketemu orang yang nyaman untuk ngobrol kayak gitu. Itu singkatnya. Selesai dari situ, ini salah satu hal yang lain dari sekian banyak. Keluarlah suaranya Suara si Teh Kika Teh ini. Kika itu. Untuk pertama kalinya di luar kikikan ya, Teh Kika mengeluarkan suara. Apa yang dia bilang? Saya kasih tahu sekali lagi. Teh Kika itu orang Medan. Oke. Medok, bahasa kasarnya apa ya, bener-bener ya Khas- Medan, emang khas suara Medan, orang gitu. Medan Ya, ya? Medan gitu. Dari logat, dari bahasa Medan. Kaget, sekaget-kagetnya kami. Ketika dia bilang, "Kunaon atuh kasep?" katanya. Dan itu bener-bener bukan cuman bahasa bang, bukan cuman bahasa. Itu bener-bener sampai ke logat-logat Sundanya tuh kental banget. Yang ya kita nggak bisa pakai nalar, karena kenapa? Teh Kika bukan nggak bisa bahasa itu. Kita tahu Teh Kika soalnya, dia ngomong kayak gitu. Hal yang pertama kali diucapkan, kunaon atuh kasep, dengan bahasa ya wanita seperti itu kan bahasa kasarnya. Saya ngerti artinya, kunaon atuh kasep, apa sih kamu ganteng? Ternyata dia ini adalah ruh cewek. Nah di situ kita udah masuk tuh bahwa dia ini cewek ruhnya ya, bukan cowok. Selesai dari situ, saya nyuruh salah satu teman saya, si Joko. Kenapa bang? Nah ini edukasi selanjutnya. Jadi kalau saya memediasikan orang yang kesurupan, saya harus tahu persis apa dan kenapa dia pingsan tadi. Otomatis apa yang saya suruh sama Joko? Kamu bertemu sama resepsionis, coba kamu minta tolong tanyakan sejujurnya sama resepsionis, hotel ini hotel bekas apa? Akhirnya kita udah tahu tuh ya, si Joko keluar untuk bertemu resepsionis. Joko keluar sambil menunggu, saya ngobrol terus tuh, ngobrol sama si roh yang masuk ke dalam Teh Kika itu, tetap dengan bahasa logatnya. Dan ternyata ini salah satu hal yang bikin saya juga kaget. Jadi saya tuh banyak unexpected di sini bang, karena ini tuh banyak banget hal yang di luar nalar saya bahwa ruhnya tuh ini gitu loh. Apalagi yang terjadi, Teh Kika yang tadi ngomong kunaon atuh kasep, dia ngomong gitu, dia campur bahasa Belanda.
Wow. Bahasa Belanda. Saya nggak pernah tahu bahasa Belanda seperti apa kan. Pokoknya tahulah bahasa Belanda. Dan itu tuh campur. Sunda, selang-seling Belanda, Sunda, Belanda, gitu terus. Jadi saya di situ benar-benar kayak, aduh semoga Joko dapet nih apa yang terjadi di hotel ini gitu. Singkat cerita, nah si Tekika masih ngeliatin saya, dia masih ngeliatin saya sambil senyum-senyum. Saya belum mau nih masuk untuk ke teknik kedua tadi tentang pelafalan. Kenapa saya belum mau untuk melantunkan surat? Karena menurut saya ini belum selesai nih ngobrol nih. Karena bang yang mengurus energi berjam-jam nanti adalah di ngobrol ini. Ini bikin saya itu pengalaman pertama saya bisa ngobatin orang sampai 3 jam lebih. Karena biasanya cuma 30 menit selesai. 3 jam lebih. Karena banyak banget nanti hal-hal random yang terjadi sama Tekika ini yang benar-benar kami nggak ekspektasi ke sana gitu. Yang dia bakal lakuin. Nah, Joko, kita masih balik ke Joko tadi ya. Kita tahu Joko tadi di resepsionis. Tadi kan saya sudah kasih tahu tuh, ini gerbang depan, ini resepsionis. Joko akhirnya udah dapet tuh kan ya sejarah-sejarah dari hotel. Jadi dia mau masuk tuh. Sebelum dia masuk ke kamar kami, kan saya bilang tadi di sini ada taman, ya kan? Iya. Yang kata saya di tengah-tengahnya ada pohon. Ada pohonnya. Pohon apa sebutan itu ya? Kayak yang dia pohonnya tuh kecil bang, dia gede akar-akarnya itu, tapi pohonnya kecil. Nggak gede, apa pendek lah bisa dibilang. Apalah sebutan pohon itu. Udah ke gambar lah intinya. Si Joko ini tiba-tiba ngelihat ke daerah sana, si pohon itu yang numpuk tadi di tengah. Kami di dalam nggak tahu apa yang terjadi sama si Joko. Tiba-tiba Joko langsung masuk ke dalam kamar kami dalam keadaan pucat. Dalam keadaan pucat. Otomatis gini, dia masuk dong. Dia nggak mau dong kayak masuknya kayak nggak gitu. Tapi karena kan dia juga nggak enakan sama yang lain kan. Dia masuk, dia masih di pintu. Kayak gini, sambil berdandan gini. Kami ngeliat dong, aku yang tadi ngobrol sama si Tekika itu sambil ngeliatin si Joko itu. Kenapa dia masih kayak gini? Nafasnya udah sengal-sengal tuh bang. Cuman kami langsung kayak mikir, oh udahlah gak usah cari tahu dulu lah, santai dulu. Karena nanti mengganggu konsentrasi kami sedang ngobrol sama si Roh ini kan. Dia tetap gini. Salahnya ada satu kesalahan fatal yang dilakukan Joko dalam mediasi kami. Apa? Jadi gini. Kalau dalam kita mediasi bang, kita nggak boleh ngebahas hal yang di luar pembahasan itu. Oh tidak boleh? Nggak boleh. Apa alasannya? Karena kenapa? Kebetulan kan saya bilang tadi, saya punya 3 orang. Berarti saya sama 2 orang ini. Iya. Energi itu harus fokus sama satu titik. Ketika diganggu titik energinya, dia bakal susah untuk balik lagi energi itu. Gitu. Buyar berarti? Buyar, nah ngerti lah ya bahasanya buyar gitu. Aku nggak tahu lah ya, apa yang terjadi sama si Joko ini. Tiba-tiba dia ngomong, mungkin karena dia panik ya. Fisik. Siapa orang ramai di pohon itu? Dia ngomong begitu. Kika, ingat kondisi tadi ya, Kika tadi ya. Dia ngeliatin aku sambil senyum. Berarti kan di sini nih, si siapa? Si Jokonya. Joko ya. Senyum tadi gini. Gitu, kayak ibarat gini. Lihat. Tuh. Dia ngeliat Joko sambil senyum. Terus dia nangis. Si Kika ini nangis? Nangis. Kayak gitu. Saya bingung kan kayak, saya takut, wajar lah. Saya juga manusia biasa, saya takut. Cuman saya berusaha untuk memberanikan diri saya untuk ada apa lagi nih. Ini sejarah apa lagi yang saya belum tahu nih. Akhirnya si Joko yang mungkin tadi keceplosan, akhirnya keganggu fokus aku untuk mediasi tadi. Duduklah dia di tempat yang kosong tadi kan, di samping itu. Kika yang tadi ngeliatin si Joko sambil nangis, nunduk kayak gini. Dia nunduk kayak gini. Masih kayak gitu. Nangis-nangisnya, tau lah ya nangis-nangisnya orang-orang yang kayak cewek-cewek. Ya mungkin dia ini punya banyak penderitaan. Iya. Ngerti lah ya. Tapi nggak tersampaikan. Ya hening bang. Iya. Suasana pun malam hening gitu. Jadi kayak
Tetap tuh, dia nunduk, dia nggak berani ngeliat saya lagi. Bahkan ngeliat Joko aja udah nggak berani, nunduk dia. Akhirnya saya berusaha untuk bikin back to normal lagi tuh. Balik ke fokus obrolan, akhirnya saya membiarkan Tekika nangis dulu karena saya pengen dapat informasi dong dari si Joko. Joko akhirnya cerita apa yang terjadi di hotel itu. Kami berusaha nih bang untuk mewanti-wanti ruh apa yang masuk ke dalam si Tekika ini. Apa sih itu? Kalau cewek udah pasti. Kami udah yakinkan itu cewek. Tinggal kita nggak tahu nih cewek siapa. Jadi ternyata Joko dapat informasi dan kebetulan itu adalah resepsionis yang memang bekerja lama di hotel itu dan pas banget informatifnya. Ceritalah bahwa hotel itu termasuk hotel bekas peninggalan Belanda. Jadi ada Belandanya dong. Iya. Masuk dong ke kenapa tadi si Tekika bisa bahasa Belanda sedikit gitu. Dan ternyata dia cerita, kan tadi kan aku cerita tuh Tekika pingsannya tepat di tangga kedua kan, yang anakan tangga itu, yang mau masuk ke lantai 2. Pingsan kan? Jadi di lantai 2 itu adalah tempat para pelacur-pelacur Belanda yang habis digituin, dibunuh. Jadi para pelacur-pelacur Belanda yang digituin dan habis itu langsung dibunuh di tempat. Artinya ini bukan orang pribumi. Nah, bukan. Jadi bilang gini, otomatis bingung dong, kok Sunda bisa? Iya. Iya kan? Pasti mikir kan? Saya cari tahu tuh, Belandanya udah dapat nih. Sundanya gimana nih? Dibilang lagi sama si Joko. Dia berusaha untuk mengkuras terus apa sejarah dari hotel ini. Cewek-cewek yang dimaksud itu adalah setengah nonik Belanda, setengah orang Sunda pribumi. Yang dijadikan hasrat nafsunya para Belanda ketika habis perang. Untuk Sebentar, ini artinya dua makhluk masuk ke dalam tubuhnya. Nah, untuk makhluk kan saya bilang kan setengah nonik, setengah Sunda. Saya bilang Benar, kan. iya. Masuk ke kerasukannya berapa orang itu, akhirnya singkat cerita, saya berusaha untuk, ini masih dalam percakapan bang ya. Yang bikin kenapa energi ini bisa sampai luar biasanya susah untuk kami keluarkan, yang masuk ke tubuh Tekika itu ada 3 orang. Dan semuanya cewek. Dan itu adalah 2 Belanda, 1 Sunda. Kenapa bisa masuk? Nah, ini yang saya mau bilang sama abang, bahwa saya baru pertama kali ngelihat orang kerasukan karena dia baik. Coba, mikir nggak kira-kira? Kerasukan karena si Tekika baik. Tahu baiknya kenapa? Kenapa? Saya tadi kan bilang di awal, kita mau makan keluar tuh, semua. Tekika terakhir kan? Ternyata kenapa Tekika bisa pingsan di tengah-tengah anak tangga mau ke lantai 2? Karena di situ ada kayak gini, sekering lampu kayak gitu. Dia mau matiin lampu. Kenapa dia mau matiin lampu? Alasan Tekika mau matiin lampu karena kan ini kan hidup semua, seenggaknya matiin dikit lah biar hemat lampu. Dan ternyata kenapa bisa dimasukin ke 3 makhluk ini tepat di anak tangga. 3 orang ini adalah sahabat baik yang dibunuh serentak sama penjajah Belanda itu. Tepat di samping Tekika. Tepat di samping Tekika. Makanya kenapa mereka sampai menganggap Tekika itu ada orang baik, karena ada alasannya. Karena ini bisa mendasari, ingat nggak tadi Joko sempat ada bilang bahwa dia sempat ngelihat banyak orang di pohon. Terus Tekika nangis kan tadi? Iya benar. Kayak nangis kan? Itu saya cari tahu juga tuh. Tekika dapat lagi fakta selanjutnya. Kenapa Tekika nangis? Ternyata 3 ruh itu tidak berteman baik sama yang ada di pohon itu. Karena di pohon-pohon itu adalah tempat orang-orang yang membunuh 3 orang serentak setelah dilakukan pelecehan seksual. Masuk lah ya, ngerti ya? Jadi kayak cerita. Artinya ada ketakutan ini, Bis? Iya, ada ketakutan. Makanya kenapa saya tadi bilang kan, Tekika matiin lampu, mereka di sini. Iya, benar. Mereka tidak pernah mau ke pohon itu. Karena itulah sangkarnya orang-orang yang
Yang bejat itu ya Ki? Makanya 3 orang sahabat ini, Iya. dia selalu di anak tangga untuk ya bisa dibilang mereka ngerumpi atau apalah bahasanya, ngobrol dan sebagainya. Itu. Belum selesai sampai situ. Banyak fakta-fakta yang saya dapat yang bener-bener ini gila sih kalau menurut saya, karena gimana ya? Ini tuh bener-bener nggak masuk ke expect saya gitu loh. Bahwa ternyata ini kok ada lagi ini gitu. Tadi saya sudah bilang, Tekika nangis, Tekika sedih, dan sebagainya. Iya. Si Joko sini. Si Joko sini kan. Abis dari dia ngomong tadi, keceplosan, Fis, kok banyak banget orang sana? Masih gugup ya. Tekika yang tadinya gini kan, Iya. nangis kan. Terus dia nunduk gini kan. Joko sini nih, dari sini ya, saya masih di depan. Sini si Jono. Dia kayak gini. Masih nangis. Joko nih bang ya. Kayak gini langsung. Ngeliatin Joko, tep. Dia cengkram Joko. Joko kena cengkram. Tahu kena cengkram MC bilang, ini kan perbatasan si Kika, Joko, Jono, dan saya. Iya. Tapi emang dekat sama dinding. Dekat sama dinding. Dekat sama dinding. Jadi otomatis kan kayak gini dong. Si siapa si Jokonya? Iya. Kayak gini dong. Diginiin. Tapi nggak dicekek mati. Dicekeknya kayak dicekek, tau nggak yang cuman diginiin doang gitu. Tapi nggak sampai Iya. diginiin doang. Kaget dong. Saya pun kaget. Saya berusaha untuk kayak, kenapa Tekika begitu gitu? Kenapa roh itu kayak nggak suka dengan omongan si Joko tadi? Makanya pembahasan saya bilang tadi bahwa dia nggak suka kalau ada orang yang bisa melihat si roh-roh yang di sana tadi, yang di pohon tadi. Masuk akal ya. Sampai akhirnya banyak hal yang Tekika lakukan, analogi-analogi, bahkan dia tuh gini bang, orang kesurupan itu kalau actionnya terlalu banyak kita capek. Kenapa saya nggak pernah masuk ke teknik kedua tentang langsung masuk aja ke lafal surat? Karena ngobrol aja kayak percakapan itu nggak selesai. Setiap selesai ngobrol mulailah Tekika ada ngapain lagi gitu. Ngerti nggak? Nah dari situ kita berusaha tuh ngelepas, bikin dia santai. Akhirnya kami paksa untuk Kika tidur. Tidur gitu. Ya, waktu itu sempat break sejenak 5 menit karena waktu itu saya terpaksa untuk cabut dan Martin kayak merelaksasi diri dia untuk tidur kembali. Tapi dia nggak keluar kesurupan ya, maksudnya dia masih kesurupan gitu. Tidur ya, 5 menit. Kita berusaha untuk kayak ambil nafas. Kita sudah mulai dapat banyak sumber dari apa yang terjadi sama Tekika ini. Singkat cerita, kita udah dapat beberapa persen dari sumber-sumber yang kita dapat. Jadi ingat ya bang ya, Tekika tidur bener-bener kondisinya udah tidur gitu, udah nggak senyum, udah nggak melotot, semua tidur. Waktu itu jam berarti berapa tuh? Kurang lebih hampir jam 11, jam 12 malam. Nggak terlalu dini hari, tapi memang sudah sepi dong, sudah pada istirahat semua. Iya. Abang tahu yang dinamakan gamelan? Tahu. Kita istirahat sejenak. Tepat di jam 12 ada aku, Joko Jono, dan cewek tadi. Kita ngedengar bunyi gamelan. Kita ngedengar bunyi gamelan, sekaligus ada bontangnya di situ. Ya tau lah ya bunyi kayak gimana. Tahu, iya. Dan itu bisa dibilang kalau untuk orang Sunda, untuk orang yang bukan pribumi Sunda mendengar itu pasti ngerasa takut. Biasanya begitu. Kalau orang yang bukan asli Sunda, ketika mendengar bunyi gamelan dan bontang secara serentak, dia pasti takut. Kan bunyi kan teng 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 yang ada sinden-sinden gitu. Jam 12 malam. Dan di sana tidak ada sama sekali pertunjukan musik apapun. Tidak sama sekali. Dan kami mendengar itu. Jadi tanda apa itu? Nah, saya nggak mau ya kayak mikirnya, expect-nya ke tanda apa, nggak mau mikir ke sana gitu. Tapi lebih kayak, wah udah. Pokoknya ini udah di luar nalar lah, karena nggak ada pertunjukan apapun gitu. Saya bahkan nyuruh Joko untuk keluar lagi, tapi udah kayak enggak. Oke, kami buat santai gitu. Kami buat santai, bunyi-bunyi apapun santai, sampai akhirnya Tekika
bangun lagi. Tapi bukan bangun duduk ya, karena kan dia tidur. Iya. Bangun kayak gini, kebuka lagi matanya seperti orang kesurupan. Bukan mata orang yang kebangun tidur nyenyak. Senyum lagi. Habis dia gini senyum, nah abang lihat. Kan kalau kita tidur kayak gini, otomatis dalam suatu ruangan tuh kan ada 4 sudut. Ya? Iya benar. Pasti ya? Iya pasti. Sudut sini, 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 sini. Betul ya? Dia kayak gini, gini, sambil senyum. Tahu nggak bang, mata yang bisa bener-bener rotasinya arah banget. 4 sudut itu. Muter. Tapi mata doang, nggak ada kepala. Kepalanya nggak ngikut. Ah. Bener-bener mata doang. Tek, tek, tek. Ke 4 sudut di kamar itu. Apalagi, kalau bahasa kaminya kan kayak apalagi ini. Capek kan? Jadi kayak apalagi ini. Wah, mulai tuh merinding lagi tuh. Itu udah masuk jam 12-an udah jam 12-an kemana? Apa ya? Ke atas lah itu jatuhnya. Terus tuh bang. Matanya sambil senyum. Mata gitu terus. Udahlah kata kami kan. Ini ke teknik pelafalan udah nggak masuk kayak gitu. Kita harus selesaikan percakapan ini gitu. Akhirnya dibuat duduk lagi. Dia nggak ada ngeliat saya. Yang awalnya dia tertarik sama saya tadi kan. Untuk duduk yang kedua, dia nggak ngelihat saya sama sekali. Dia fokus ngeliatin itu terus. Tahu apa yang saya lakuin? Saya sudah benar-benar kayak udah nggak bisa nih untuk diajak ngobrol lagi, nggak bisa. Saya masuklah ke teknik kedua tadi, yaitu hafalan. Yang kita lantunkan untuk memediasikan orang itu ada 3 surat bang. Yang biasa saya lakukan. Oke. Al-A'raf, Al-Isra, sama Al-Jin. Al-Jin terakhir. Ya, Al-Jin terakhir. Al-A'raf, Al-Isra, Al-Jin. Saya masuk Al-A'raf. Ada lagi kelakuannya. Yang tadi dia mata kayak gini, tek, 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 tek. Terus tuh ngeliatin 4 bilik itu. Saya baca Al-A'raf untuk yang pertama di ayat pertengahan ayat. Dia yang tadinya langsung kayak gini, senyum, tetap senyum ya, senyum, kayak gini. Sambil saya bacain surat. Itu surat masih saya lantunin, dia gini. Coba. Sebentar, itu artinya nggak ngefek sama dia? Karena saya itu kan tepat di depan dia, jadi saya ketika dia beraksi gitu berulah tuh, ada lah rasa takut saya gitu bang. Saya lantunin surat, dia yang tadi sempat ngeliat gini sambil senyum, langsung gini deh. Wow. Sambil saya ngelantunin surat, itu saya benar-benar masih paksa. Walaupun dia gini saya masih paksa terus. Tahu apa yang dia bilang? Ternyata dia bukan cuma narik doang, sambil kayak gini, sambil senyum ya. Nah deh. Jadi kalau bisa dibilang kayak bahasa enaknya tuh ya, kayak lagi. Artinya itu nggak ngaruh sama dia surat? Nah, saya nggak bisa mastiin. Saya nggak bisa mastiin itu nggak ngaruh. Karena kan sebenarnya cara ruh menyikapi surat itu kan kita nggak pernah tahu. Mungkin dia cuma untuk manipulatif, kita nggak pernah tahu. Jadi saya berusaha untuk terus gitu. Untuk terus saya lantunin tuh. Al-A'raf tuh masih tuh. Al-A'raf masih bang ya. Dibilang lagi. Pokoknya gitu lah, pakai bahasa Indonesia gitu-gitu. Sambil masih ngelihat. Saya mikir, apa yang terjadi nih? Kayak kok bisa gitu? Ini kan surat. Kok dia kayak merasa bukan harus panas ya dengar surat itu ya, tapi lebih kayak masa nggak ada efek gitu, nggak ada efek. Tapi saya kasih tahu bang, kenapa saya selalu berturut-turut Al-A'raf dulu, baru Al-Isra? Karena Al-A'raf itu saya jadikan dia tempat nge-freeze. Al-A'raf itu saya jadiin surat pertama untuk membuka freeze itu. Makanya kenapa kalau memang belum mempan pun nggak masalah bagi saya. Gitu. Tapi seenggaknya harus ada efek sebenarnya. Tapi ketika dia kayak begini nih, saya bingung gitu. Ini kenapa gitu ya? Selesai dari situ, tiba-tiba dia pingsan. Dia gini tadi, dek, lagi kata gitu. Dia pingsan lagi. Dan itu bukan pingsan keluar kesurupannya bang, bukan pingsan ruhnya itu udah keluar, udah pingsan lagi. Dapat lagi kami after break lagi 1 menit 2 menit. Ternyata Al-A'raf yang sudah saya selesaiin mau masuk nih ke Al-Isra nih, mau masuk nih.
Dia dari pingsan balik lagi ke teki kakek tadi. Balik lagi tuh ke teki kakek tadi. Duduk sambil masih ngeliat ya, masih dengan mata tatapan yang kita udah tahu. Saya masih di depan. Maaf, Bis, ini dipegang nggak sih TK ini? Dipegang kan Dipegang ya? di ini, enggak bukan dipegang kan, dia kan di belakang di gini Ditahan. ditahan. Oke. Gitu. Karena kan kalau ini kan sebenarnya si Joko sama si Jono nggak terlalu megang harus kayak gini banget dong gitu. Udah selesai, Tekika ngeliat saya lagi after dari siuman tadi ya. Ingat, senyum itu nggak pernah ini bang ya. Pokoknya tetap raut yang jadi basic ruh itu adalah mata yang kosong sambil ngelihat sambil senyum. Itu nggak pernah itu. Sudah didudukin lagi, taruh di papah gitu dari belakang. Tetap fokusnya ada ke saya. Kembali dia ngeliat ke atas. Yang 4 tadi. Gini, tek 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 gitu. Tapi palanya enggak ya, maksudnya saya kan nggak bisa gitu. Bener-bener mata doang. Rotasinya bener-bener beraturan. Saya bilang gitu ya. Percakapan apa lagi yang harus saya lakuin gitu. Untuk mencari, ruhnya udah tahu nih 3 orang ini, tapi apa yang terjadi gitu loh. Sampai akhirnya masuklah ke ulah satu lagi. Saya sebutkan tadi bilang apa, Tekika rambutnya kan panjang. Iya benar. Iya kan? Saya bilang dia kondisinya lagi habis bedakan. Ingat ya bang ya, orang make up sama orang bedakan beda. Oke. Kalau cewek make up, dia mungkin bisa dibilang apa ya pasti rata gitu. Tapi kalau orang bedakan kan nggak semuanya rata. Memang kondisinya mungkin karena cepet-cepet gitu ya. Teki kalau lagi mau cepet-cepet, bedakan. Yang dia fokus lihat saya, yang tadi dia sempat kemana-mana gini-gini, dia langsung nunduk gini. Tetap dudukin ya. Tangan gini. Tangan satunya ke sini, ke rambutnya gini. Masih satu nih bang kayak gini. Disisir-sisir pakai tangannya. Masih satu. Tapi mukanya masih gini ya. Oke. Tiba-tiba tangan ini juga. Otomatis Joko sama Jono yang digambarkan kita apa? Udah nggak ini lagi dong. Udah nggak terlalu megangin lagi dong. Iya. Dia sibuk dengan aksi yang kayak gini. Nunduk nih kayak gini. Rambutnya panjang tuh. Pas banget rambut lagi panjang lagi rambutnya. Jadi kayak aduh apa lagi ini gitu. Banyak banget actionnya. Rambutnya panjang gitu. Begini. Sebegini, dia nunduk ya, masih nunduk. Ternyata dia masih memikirkan apa yang dibilang sama si Joko tadi. Joko tadi kan sempat bilang bahwa dia melihat banyak orang di pohon tadi. Sampai akhirnya si Tekika itu sempat nangis. Iya benar. Ya. Ternyata pas dia begini sambil nunduk, dia ngeliat Joko. Langsung spontan lihat Joko. Dan itu benar-benar saya melihat raut wajah si Tekika bukan senyum-senyum tertarik karena ketampanan. Tapi tertarik karena kayak, tau gak sih kayak roh jahat gitu bang? Artinya masih menyimpan amarah ini, Bis? Kayak menyimpan, bukan amarah ya. Saya tuh gak merasa dia nih roh jahat gitu. Tapi lebih kayak, tau gak sih orang yang gak suka gitu. Gak suka gitu. Kayak gini, yang tadi gini. Matanya gini langsung. Senyum langsung. Gitu dia. Sambil masih ngeliatin si Joko tadi, senyum dia gini. Kondisi mata dan senyum masih gini. Dia fokus ngeliatin Joko. Tapi bukan, apa ya, dari tadi kalau ke saya tuh kayak, tau gak, senyum yang melotot tapi dia welcome. Tapi ke Joko tuh dia kayak sinis, tapi gak marah, sinis. Sinis kayak gak suka gitu. Senyum kebencian? Iya, senyum kebencian gitu. Saya bisa ngerasain tuh kayak, ini senyumnya beda gitu, senyum kebencian gitu. Pas dia begini, udah begini, senyum. Kunaon ai siap teh? Kunaon ai siap teh? Kalau kunaon Aisyah artinya kamu kenapa? Tapi dengan bahasa yang lebih kasar. Kan Sunda tuh kan ada Sunda halus, Sunda kasar. Kalau kau kan dia lebih ke kasar. Kunaon Aisyah teh? Kalau bahasa gitu. Tapi memang intonasinya masih cewek tapi agak ngebas. Otomatis kan tadi kita udah bilang 3 ruh dong. Iya. Berarti memang ada salah satu ruh ini wanita yang memang suaranya bukan suara wanita feminim, tapi wanita yang memang kayak tegas suara. Masih ada bass-bassnya gitu. Masih ada alto-altonya kalau dalam vokal tuh. Dia nggak tahu kenapa dia tuh kayak nggak suka sama si Joko ini jadinya. Karena pembahasan itu tadi gitu. Dia nggak suka sama gitu. Kenapa sih ya? Senyum gitu, masih senyum gitu.
mungkin aku ingat pembahasan si Joko tadi bahwa ketika kami cari tahu sumbernya bahwa si 3 ruh ini adalah 3 orang yang memang sangat membenci tempat pohon tadi kan, karena pohon itu adalah rombongan orang-orang yang membunuh 3 orang itu tadi, 3 orang sahabat dekat ini. Jadi di situ udahlah clear, di situ clear kayak udahlah dari semakin banyak kelakuan ruh yang masuk ke dalam tubuh TKK ini, aku berusaha nih kayak udahlah clearkan aja lah gitu, clearkan aja dalam artian kita nggak usah ikutin lagi mau apa yang dimauin gitu. Jadi akhirnya saya sama si Joko, Jono dan teman-teman tuh kayak udahlah kita coba nih untuk masuk ke Al-Isra tapi langsung ke Al-Jin. Jadi ketika dia mau ngapain pun kita nggak usah peduliin lagi, karena mungkin selama ini tuh kayak kita kalau bahasa kita itu api lah ya, kita api nih mungkin. Kita coba nih pelan-pelan dengan benar-benar serius memediasi si Tekika dengan ruhnya ini. Kondisi Tekika bang masih dengan posisi saya ya, ke saya, karena dia udah selesai tuh ke Joko tadi tuh. Saya bacain tuh Al-Isra masuk sampai ke Al-Jin, ini udah nggak banyak lagi tuh, udah mulai nggak banyak apa ya, kayak semacam action lagi gitu, udah nggak ada random action lagi. Sampai akhirnya pas banget saya masih inget tepat beberapa ayat sebelum saya selesai bacain surat Al-Jin. Dari teknik yang kayak begini, ini kenapa saya sampaikan bang? Karena menurut saya ini hal yang sangat bikin saya sangat gini. Coba gimana perasaan abang kalau kita ngabis bantuin orang, terus orang makasih banget tapi benar-benar makasih dari hati gitu. Pasti kerasa kayak enak banget gitu. Selesai Al-Jin, kurang lebih berapa ayat lagi saya baru mau nyelesain tuh Al-Jin. Dia yang tadi kayak gini masih dengan senyumnya, dengan mata kayak gini senyum. Terus dia kayak gini, tapi nggak nunduk bang ya. Dia tetap masuk tapi kesini. Dia nangis. Ya begitu. Pas satu ayat terakhir sebelum saya berusaha untuk closing selesai lah, dia bergerak saya gitu gini. Ternuhuna hampura iya teh ya. Artinya kayak makasih banget ya, maaf kalau ini. Wah kayak tau gak sih bang perasaan yang udah energi itu udah kemana-mana, udah kayak capek banget ngeliatin kayak random action gitu-gitu tuh. Langsung dia ngomong kayak gitu, ruh loh bang bisa ngomong kayak gitu tuh, maaf ya kayak bahasanya tuh kok lebih tulus ruh pada manusia, bahasa kasar gitu loh. Kayak ngerasa gini rasanya disampein makasih sama ruh. Dia bilang gitu, tuluna ampura ya teh. Dia ngomong gitu. Jadi langsung kayak Al-Isra selesai, saya masuk teknik closing. Itulah saya bilang tadi, teknik closing yang saya lakuin, saya benar-benar fokuskan titik pusat dari masuknya ruh itu tepat di ubun-ubun pastinya. Saya lebih tariknya dari sini sih. Dari apa nih sebutannya ya? Batang hidung ya? Batang hidung. Dari batang hidung saya tarik sampai sini. Ini udah kondisi udah terpapah ya. Kayak gini, saya ambil air, udah benar-benar saya celupin. Ambil kayak gini. Masukin sampai sini. Pokoknya tepat di sini sih, di sininya. Ini tetap ini. Selesai. Itu hampir 3 jaman lebih. Kondisi pengalaman, salah satu best moment lah bisa dibilang. Pengalaman saya benar-benar bisa berinteraksi dengan ruh yang kita kan pasti mikir kalau namanya ruh itu pasti jahat gitu. Tapi kayak ternyata ada beberapa yang dia tuh mau nyampein sesuatu gitu. Makanya ternyata ruh ini dari singkat cerita kan pasti banyak tuh percakapan yang saya lakuin, yang saya omongin sama si ruh itu. Intinya ruh kayak mereka tuh pengen tahu bahwa mereka tuh dibunuh dengan cara digituin dulu sampai akhirnya dibunuh, dan ternyata bukan semuanya adalah orang Belanda gitu. Tidak semuanya, tapi ada orang pribumi yang memang Sunda banget, tapi kan hasratnya para penjajah Belanda ya terpaksa. Dan satu fakta yang kami temuin, kenapa pohon tadi kami bahas, jadi bentuk pohonnya gini bang, taman, tapi taman itu bukan lantai, bukan juga rumput. Tahu paving block? Tahu. Paving block. Paving block itu kan berarti kan bata-bata yang bisa disusun kan.
kami nanya lah setelah clear semua tentang mediasi itu. Beberapa makam atau beberapa tempat di zaman dulu mereka langsung menguburkan itu di bawah paving board. Makanya kenapa bisa dibilang pohon kecil itu yang ada paving board di bawahnya itu tempat bekas makam orang-orang yang dibunuh setelah disetubuh. Jadi istilahnya seperti pemakaman massal. Pemakaman di zaman itu. Ketika kami coba cari sumber sejarahnya sebenarnya. Dan ya banyak hal yang sudah saya berusaha untuk kasih tahu bagaimana pengalaman. Salah satu pengalaman saya yang memang di sini tuh takutnya ada, terharunya ada, sedihnya ada, karena kita udah bahas tadi sejarah-sejarah kisah-kisahnya kenapa. Dan bahkan ruhnya kita tahu siapa aja gitu. Satu plot twist terakhir. Yang ini benar-benar bukan lagi unexpected ya. Udah benar-benar bayangin, ini udah selesai. Mediasinya udah selesai. Udah minggu depan, ibaratnya anak-anak semuanya, Tekika dan semua rombongan dari Aceh Medan sudah balik. Otomatis saya tinggal dong di kosan saya masih ngekos. Waktu itu masih di Dago. Itu udah kejadian seminggu bang, seminggu. Bener-bener seminggu setelah. Otomatis dalam seminggu itu kan saya punya banyak kegiatan tuh. Pasti udah lupa, maksudnya dalam artian nggak terlalu ingat lagi tentang hal yang menakutkan ini. Tapi kan saya berkontakkan di sosial media sama Tekika. Saya masih ingat saya abis mandi waktu itu. Itu udah normal bang, udah nggak ada apa-apa. Abis mandi saya berangkat mau ya kerja lah gitu ya kan. Saya dapat notif dari Tekika itu di WhatsApp. Dan itu notifnya bukan notif typing, tapi benar-benar VM. Langsung voice talk itu. Saya dengerin lah. Ketika saya dengerin VN itu masuk ke notif PA saya. Habis saya mandi, saya putar. Tahu VN apa yang ada dalam VN itu? Apa? Kunaon atau nuhunnya? Jadi itu saya matiin. Tahu apa keputusan saya? Apa? Saya nggak lanjutin. Saya masih ingat, bahkan saya waktu itu pernah sempat Slack lah aja tuh ya. Slack itu dalam artian saya nggak mau silaturahmi lagi nih sama Tekika, karena saya juga takut. Dalam artian saya nggak mau nih kalau saya lanjutin investigasi VN ini, saya bakal berurusan lagi sama Tekika. Sedangkan dia udah di Medan. Setelah saya dengar VN itu, saya blok untuk WhatsApp, karena saya mikir di kondisi itu ya saya nggak mau lagi berurusan hal begitu lah. Dalam artian itu isi VN. Sampai akhirnya stop. Saya nggak mau cari tahu lagi tentang itu. Karena sebenarnya kalau kita bisa mikir nih, logikanya kalau memang VN itu isinya seperti itu, berarti dia ngikut dong. Tekika sampai ke Medan Aceh tuh. Dengan alasan tahu apa bang? Karena dia orang baik. Karena dia. Jadi di situ kayak apa ya? Salah satu pengalaman bisa dibilang best moment ya. One of the best moment jadinya dari sekian banyak pengalaman yang lain. Yang di situ kita tahu bahwa mediasi ngobatin orang kesurupan itu pasti kebanyakan embel-embelnya adalah tentang roh jahat, tentang kemarahan, tentang keresahan. Tapi ternyata ketika saya share tentang masalah salah satu pengalaman ini, bahwa nggak semuanya itu seram gitu. Ternyata roh itu kalau kita bisa welcome dan benar-benar mau untuk berteman, bukan berteman secara jasad ya, berteman untuk komunikasi, ternyata mereka tuh juga punya resah. Mereka tuh punya suatu hal yang pengen disampaikan tapi nggak tahu kemana. Jadi kayak di situ saya benar-benar selepas dari voice note seminggu setelah itu, saya nggak mau berurusan lagi dengan, bukan stop nggak mau mediasi orang ya, tapi itu masih tetap, tapi lebih kayak apapun tentang hal Tekika saya nggak mau lagi karena saya takut ini berkepanjangan. Fis, apakah ini ada indikasi kalau Tekika ini punya kodam? Artinya begini, yang seperti umumnya kita dengar, selain Abis bilang tadi dia baik, seperti itu Tekika ini baik. Apakah ada indikasi Tekika ini punya kodam? Kemudian si roh kita bilang kita bilang si roh gaib ini menyukai kodam dari Tekika ini. Apa ada indikasi seperti itu? Oke. Kalau untuk masalah kodaman, apakah bisa dibilang ternyata kita bisa menyimpulkan bahwa
maka mungkin TKK ini punya kodam yang baik gitu. Jadi sehingga si Ruh itu mau untuk nempel ke TKK gitu kan. Itu tadi saya bilang kan, dari setelah voice note itu nyampe ke notif WA saya, dan itu seminggu loh bang, seminggu selepas kejadian. Jadi kan harusnya sudah normal hidup saya. Normal tuh artinya kayak saya sudah punya banyak pikiran kegiatan sebenarnya kan. Kan saya bilang sama bang, setelah notif itu saya dengar dan saya sudah peragain tadi apa isi notif itu, saya langsung benar-benar udah stop gitu. Saya tidak mau balas notif itu, tidak mau cari tahu. Yang sebenarnya kalau saya pikirin sih, ini bersangkut paut dengan pertanyaan abang. Kayaknya kalau saya cari tahu pun, kayaknya kita dapet tuh realistisnya bahwa mungkin ada benarnya dari maksud abang. Apakah TKK itu punya kodam yang baik sehingga si Ruh ini nyaman untuk mengeksploitasi ruh aslinya si TKK untuk menjadi tempat kalau dia mau ngelampiasin sesuatu, mau ngomong sesuatu mungkin bisa. Tapi kalau secara definisi umumnya kodam itu ada dua bang. Kodam yang kita sadarin sama kodam yang kita tidak sadarin. Dan tepat kalau saya menggambarkan diri saya sendiri, saya termasuk orang yang masuk ke dalam jenis kodam yang tidak saya sadari. Karena momen salah satu yang saya bilang tadi, salah satu kisah mati surya saya, karena tidak saya sadarin. Tapi saya belajar. Ketika saya belajar, saya bisa tahu secara teoritisnya. Dan ketika teoritis saya tahu, aplikatifnya saya lakukan dalam keseharian saya. Gitu. Artinya dalam menolong TKK ini ada bantuan kodam dari tubuh Anda. Kalau dari saya. Tubuh apa sana? Ya. Dan itulah yang saya bilang. Dan ini bisa bilang mungkin penutup sih, karena saya sempat mau ngasih tahu plot twist yang tentang momen ayah saya tadi. Saya sudah ngobrol sama ayah saya bahwa ibu-ibu itu adalah satu sosok yang memang itu jauh dari atas poyang saya dulu. Yang dia selalu awet muda dan dia jadi penolong ayah saya. Karena kenapa? Ada satu kisah, secara singkat saya kasih tahu, ayah saya bukan orang yang punya atau yang berada dari segi ekonomi bang, tapi dia selalu punya rezeki. Bahkan dia tidak pernah terpikirkan salah satu impian dia adalah umroh. Ada satu orang yang ketuk pintu dia di sepertiga malam waktu itu. Dan ternyata itu adalah orang yang ayah bantu 20 tahun yang lalu. Dan akhirnya dia masih ingat sama ayah, dia kasih paket umroh. Dan waktu itu sempat 2012 ayah berangkat umroh. Makanya sosok yang saya bilang ibu ini adalah penolong kami, kodam baik yang mungkin bisa dibilang energi yang bisa membantu saya untuk memediasikan orang yang saya. Jadi itu sih perbedaannya. Kunaon atuh atuh nuhunnya. Oke teman-teman, itu dia tadi ya cerita dari Apis. Banyak pelajaran, banyak sisi positif yang kita ambil dari cerita Apis ini. Tentunya kita semua memang harus bersikap baik kepada siapapun, tanpa terkecuali. Apis, sekali lagi terima kasih sudah berani speak up tentang pengalaman Apis, dan pokoknya banyak-banyak terima kasih kami, Apis. Saya pun juga terima kasih banyak lah, karena bagaimanapun juga saya tuh pengen sih nge-share suatu hal yang, karena saya pernah di posisi manusia yang mental block terhadap hal begini. Tapi saya bisa buktiin bahwa mental block saya tidak selamanya bisa membuat saya bisa punya pemikiran seperti ini gitu. Jadi saya juga terima kasih kepada Yopoyo lah dirinya ya, sudah memberikan waktu. Iya. Speak up dan nge-share sedikit lah tentang pengalaman saya juga. Terima kasih banyak. Terima kasih Apis. Nah, buat teman-teman yang baru gabung di channel YouTube Yopoyo, jangan lupa untuk klik subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa buat teman-teman juga, kalau ada cerita-cerita horor, langsung DM ke Instagram Yopoyo dan ikuti nih official akun Yopoyo di bawah ini. Oke, bersama saya Reki dan ketemu lagi di cerita berikutnya. And peace. Apis, thank you.